Utak-atik peta koalisi. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar belakangan ini makin intens melakukan safari politik atau silaturahim ya ke sejumlah tokoh dari beragam partai politik. Sejumlah tokoh yang pernah menjabat sebagai Wakil Presiden RI disambangi oleh Gus Muhaimin dalam kunjungannya ini ke kediaman Wakil Presiden ke-11 ya Republik Indonesia Budiono. Rabu siang kemarin, Gus Muhaimin mengungkapkan rencana koalisi baru yang terdiri dari PKB, Partai Golkar dan juga Partai Gerindra. Sebelumnya PKB dan Golkar juga mengaku intens berkomunikasi bahkan membentuk tim inti untuk mewujudkan koalisi besar. Namun kini Gus Muhaimin menyatakan ketiga partai ini akan bergabung membentuk poros baru bersama dengan satu partai non-parlemen. Jika tiga partai sama-sama mendorong ketua umum masing-masing, kira-kira siapa yang akan diusung menjadi capres-cawapres dari koalisi, saya nggak tahu sekarang namanya ya, karena ada koalisi Kebangkitan Indonesia Raya plus Golkar, kira-kira nanti apa namanya? Saya sapa nanti mungkin bisa menjawab adalah Gus Jazilul, ada ketua umum, wakil ketua umum PKB, kemudian Bang Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani, dan kita masih menantikan bergabung Wasekjen DPP Partai Golkar Sebastian Salang. Gus Jazilul, Bang Ray. Ya, Mbak Christian. Ya. Gus, ini jadi namanya apa? Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya Golkar atau apa nih? Gampang kalau soal nama, yang paling sulit menentukan capres dan cawapres menurut saya. Nah itu yang pertanyaannya sebenarnya mau saya tanya ke Gus Jazilul. Gampang. Ini artinya Golkar. Gimana Gus? Tinggal nambah karya gitu aja udah selesai, gampang. Kalau enggak koalisi kebangsaan itu mudah. Oh, koalisi yang sulit kebangsaan. Itu tiga-tiganya kan punya mandat ketua umum semua. Punya mandat ketua umumnya jadi capres maksudnya? Iya semuanya. Nah di situ sendinya itu Christian. Nah itu baru mau saya tanya Gus. Gus, ini dengan mau bergabungnya Golkar karena yang ngumumin ini adalah ketua umum Gus sendiri, itu artinya apakah PKB yang dalam posisi sudah legawa untuk menyerahkan ya sudah ya jadi cawapresnya Pak Prabowo adalah Pak Erlangga aja deh nggak apa-apa. Misalnya Gus Muhaimin mau nerima menjadi Menko gitu, itu nggak yang terjadi? Ya belum tentu, politik kan nggak bisa dibaca dari satu dimensi ya. Ini banyak dimensinya masih. Salah satu dimensi yang dipertimbangkan apa Gus? Dimensi dalam bentuk apa nih maksudnya? Masih ada tawar-menawar kira-kira? Kalau koalisi ya satu dimensinya yang paling penting adalah menang, kuat dan menang. Kalau bertiga kumpul pasti kuat dan menang. Pasti kuat dan menang. Ya kalau tiga partai bisa solid, nah itu kuat dan menang. Tapi kan banyak analis politik yang bilang Gus, kayak Bang Ray juga mungkin menyebut bahwa akumulasi jumlah suara dari partai politik Golkar itu nomor 2, Gerindra itu nomor 3, plus nanti PKB itu memang jumlah suaranya besar sekali. Untuk memenuhi presidential threshold jauh lah di atas itu. Tapi kan belum tentu kemudian bisa dikonversi menjadi perolehan suara untuk capres-cawapres Gus. Ya tentu, tapi basis modalnya udah kuat. Apalagi dari komposisi suara, komposisi aliran dalam partai politik, pengalaman Golkar, pengalaman Gerindra, pengalaman PKB itu akan lebih menguatkan gitu. Jadi nggak salah itu. Kan lawannya nggak jelas juga kan. Bang Ray, ini saya butuh Bang Ray ini untuk bisa menjelaskan nih. Ini Gus Jazilul ini kayaknya sengaja jawabnya pelan-pelan supaya saya nggak nanya-nanya gimana-gimana nih. Bang Ray, tapi menurut Anda tadi pertanyaannya, karena kan masing-masing partai politik besar secara suara kalau secara akumulatif tiga parpol ini, tetapi kan kemudian ketika bicara mengenai capres, masing-masing ketua umum parpol nih mau jadi capres. Apakah dengan masuknya Golkar artinya PKB yang sudah legawa untuk kemudian tidak menjadi posisi nomor 2 atau menjadi cawapresnya Pak Prabowo, atau menurut Anda ada perubahan peta di internal KKIR plus Golkar untuk saat ini, Bang Ray? Itu sulit sekali ya, mengubah kembali komposisi yang ada di Indonesia Raya ini itu ya, koalisi Indonesia Raya ini. Mengingat pertama begini, baik dari pihak PKB maupun dari pihak Gerindra, saya kira mereka akan kesulitan mengubah komposisinya kalau yang masuk itu adalah Golkar. Dalam hal ini mendorong Pak Erlangga sebagai calon wakil presiden. Mengapa Pak Prabowo keberatan? Ya karena beliau akan kesulitan untuk menambah
akumulasi elektabilitasnya, mengingat kalau yang masuk itu Golkar dan tokohnya adalah Airlangga, mereka mengeruk ceruk pemilih yang sama gitu. Itu artinya di tengah tok tuh, nggak geser kemana-mana kan gitu. Nah itu pertama. Nah yang kedua, elektabilitas Pak Airlangga sendiri tidak lebih baik dari elektabilitas Pak Muhaimin gitu. Jadi agak beresiko bagi Gerindra sendiri kalau menempatkan Pak Airlangga sebagai calon wakil presiden gitu ya. Itu dari sudutnya Gerindra, pun juga dari sudut PKB itu jelas lah bahwa mereka akan keberatan kalau kemudian karena kedatangan Golkar lalu menggeser posisi Caimin sebagai calon wakil presidennya Pak Prabowo. Pertama tentu karena alasan Pak Caimin lah yang pertama kali ikut deklarasi dengan Pak Prabowo sebagai pasangan calon presiden sebagai koalisi gitu ya. Nah yang kedua adalah elektabilitas Caimin relatif lebih baik dibandingkan dengan Erlangga Hartarto berkaitan dengan bahkan ketika berkaitan dengan calon wakil presiden gitu. Nah yang ketiga, Caimin ini adalah tokoh yang memiliki hubungan dengan kelompok-kelompok Islam moderat gitu. Satu segmen pemilih yang dibutuhkan oleh Pak Prabowo untuk menembak elektabilitasnya gitu. Jadi kalau ada dua tokoh di sini sekarang, ada Pak Erlangga, ada Pak Caimin, besar dugaan saya justru Pak Prabowo memilih Caimin sebagai calon wakil presidennya gitu. Kenapa? Karena pertimbangan itu tadi, elektabilitasnya lebih baik, secara historis ternyata Caimin jauh lebih dulu masuk ke koalisi ini gitu ya. Dan yang ketiga, Prabowo membutuhkan jalinan komunikasi ke kelompok-kelompok pemilih Islam moderat ini gitu. Nah, oleh karena itu kalaupun Golkar masuk ke dalam koalisi ini, besar potensinya menurut saya mereka tetap berada sebagai pendukung, jadi tidak akan dapat calon presiden ataupun calon wakil presiden. Dan karena itulah saya juga menjadi sanksi juga apa benar kalau Golkar ini akan masuk ke koalisi Indonesia Raya gitu ya, dengan tidak mendapatkan posisi sebagai calon wakil presiden gitu. Kecuali kalau mereka misalnya mendapatkan calon wakil presiden, jelas itu akan masuk ke koalisi. Tapi nanti Pak Jazilul akan menjelaskan mau nggak PKB kalau misalnya Golkar yang masuk sebagai calon wakil presiden gitu ya. Nah kalau kemudian ternyata tidak ada perubahan komposisi, Golkar masuk, saya sih melihatnya Golkar jauh lebih baik masuk ke koalisinya Pak Ganjar alias PDI Perjuangan, karena kalaupun sekali tidak mendapatkan posisi apa-apa di situ, setidaknya ada potensi menang untuk pemilu 2024 yang akan datang, sehingga dengan begitu ancaman munaslup bagi kepengurusan Airlangga ini mungkin akan sedikit dapat lebih ditekan untuk tidak muncul ketimbang misalnya masuk di koalisinya Pak Prabowo. Dan kalau Pak Prabowo disandingkan dengan Caimin, agak berat juga berhadapan dengan koalisi yang lain gitu ya. Bang Ray, jadi ada Bang Ray, ancaman munaslup, ada suara itu di internal partai Golkar kalau apa yang akan terjadi, apa yang menjadi penyebab kalau memang ada wacana munaslup. Nanti saya konfirmasi ke Bang Sebastian Salang yang sudah bergabung bersama kita. Bang Ray dulu. Iya, karena Airlangga itu dicalonkan melalui Munas. Dan Munas lah kemudian nanti yang apa istilahnya itu ya, bisa mengubah ketentuan itu. Jadi kalau kemudian Golkar tidak mampu mendorong Airlangga sebagai calon presiden, ya tentu hasil Munas nggak tercapai. Dan dengan sendirinya akan ada evaluasi, dan evaluasi itu muncul nanti melalui Munaslup gitu kira-kira kan. Ya itulah makanya menurut saya kalau kemudian enggak akan jadi calon presiden ataupun wakil presiden, ya kemungkinan besar munaslup itu akan dilakukan. Tetapi munaslup ini mungkin akan dapat ditekan kemunculannya bila mana Golkar mendapatkan koalisi yang memenangkan Pilpres gitu. Sehingga dengan begitu kepengurusan Pak Erlangga ini masih dapat bernegosiasi dengan para pengurus lainnya berkaitan dengan mungkin kalau ada rencana munaslup yang akan dilakukan gitu. Oke, baik. Ini Bang Sebastian Salang sudah mengikuti perbincangan kita dari tadi, termasuk juga soal pertanyaan saya dari awal. Berarti Bang Sebastian terakhir ketemu 3 parpol yang tergabung di KIB itu kan bilang, Pak Erlangga sendiri yang bilang, kami itu masih guyup, masih bersatu, Koalisi Indonesia Bersatu ini. Sekarang ketika Ketua Umum PKB menyatakan bahwa Golkar gabung ke KKIR, artinya Golkar yang masih main 2 kaki, atau dalam waktu dekat akan ada pernyataan secara terbuka
KIB bubar, Golkar ke KKIR, P3 ke PDIP bersama-sama dengan PDIP sudah lebih dulu. PAN yang masih kita tunggu sikapnya kemana? Ya, di politik ini memang apalagi itu ya, saat-saat ini semakin dinamis saya kira. Kalau ditanya yang pertama apakah KIB sudah secara resmi membubarkan diri, saya kira tidak, belum ya. Ini masih terus berdinamika. Lalu apakah sudah pasti bergabung di PKB, koalisi KKIR? PKB itu juga sedang dalam proses, atau bahkan ke PDIP. Ini semua masih berproses. Jadi belum ada yang final gitu ya. Sehingga komunikasi politik di hari-hari terakhir ini akan semakin serius dilakukan. Mana yang nanti sangat matang dan diterima oleh semua pihak, itu yang akan diputuskan tentu saja. Kalau di Golkar tentu saja diskusinya sangat terbuka itu untuk semua kemungkinan yang ada. Dan buat Golkar itu kan hal-hal seperti ini itu biasa saja, dinamika seperti ini biasa saja, dan kita membuka semua ruang diskusi. Dan pada saatnya nanti mana yang menurut Golkar ini yang paling pas untuk diputuskan, ya itu nanti akan disampaikan secara resmi. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Erlangga diputuskan untuk maju calon presiden itu melalui Rapimnas ya, melalui Rapimnas. Dan tentu di internal Golkar sendiri juga dia berdialog dengan realitas tentu saja. Jadi tidak sangat kaku gitu keputusan Rapimnasnya harus jadi calon presiden, tapi kita akan melihat ini, Jadi tidak perlu ada instrumen baru gitu ya, Bang Sebastian. Misalnya tadi disebut oleh Bang Ray bahwa akan ada munaslup misalnya ya, musyawarah nasional luar biasa untuk kemudian mengevaluasi atau mengubah keputusan yang Anda sebut tadi di Rapimnas ya? Ya, jadi begini, mekanismenya itu tentu partai memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Pak Erlangga sebagai Ketua Umum untuk membangun komunikasi dengan semua pihak berkaitan dengan pemilu 2024. Nah, kalau nanti realitas politiknya mengerucut kepada salah satu pilihan, tentu saja mekanisme yang sama juga akan dilakukan, dan partai akan melakukan Rapimnas lagi untuk membuat keputusan. Kalau ternyata yang keputusan akhirnya memang Pak Erlangga maju menjadi calon presiden berpasangan dengan siapapun, maka tidak akan merubah mekanisme. Tapi kalau seandainya ternyata realitas yang lain, misalnya menjadi wakilnya Pak Ganjar atau menjadi wakilnya Pak Prabowo, tentu akan diadakan Rapimnas lagi untuk membuat keputusan bahwa realitas politik kita begini. Setelah melakukan komunikasi, maka pilihan yang akan diambil itu seperti ini. Baik. Ini kalau mendengar pernyataannya Bang Sebastian Salang, ini justru kok jangan-jangan Gus Muhaimin ini PKB cinta bertepuk sebelah tangan nih Gus Jazilul. Ini kok kata Golkar enggak, kok belum gabung kita, tapi kemarin Gus Muhaimin sudah sampaikan kepada teman-teman wartawan sudah gabung. Ini kira-kira yang benar seperti apa? Kita jejak sejenak. Nanti Gus Jazilul akan jawab untuk kita semua usai jeda di obrolan malam.